Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini bersama saya Samsu Bahri. Pada pertemuan ini kita sudah masuk pada PHP video ke-19 dengan tema PHP Super Global Variable bagian keempat yang membahas season. Namun sebelum lanjut pada materi ini, ada baiknya teman-teman support channel YouTube saya ini dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan PHP video ke-18. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada season ya teman-teman. Ini sebuah variabel yang termasuk dalam cakupan Super Global Variable, yang dimana ini sering dipakai programmer untuk melakukan crossing data atau crossing variable pada setiap halaman web. Bicara tentang crossing variable atau data itu seperti apa? Jadi misalkan ada sebuah nilai yang harus kita jadikan identitas utama dalam setiap page atau dalam setiap halaman. Jadi di setiap halaman tuh harus ada nilai itu. Kalau tidak ada nilai itu, halaman itu bakal di blok atau halaman itu akan dilarang untuk dimasuki oleh pemakai. Kira-kira seperti itu. Ini saya sudah siapkan slide yang saya rangkum sesederhana mungkin agar teman-teman bisa mengerti ya. Jadi season itu apa? Sebuah variabel yang dapat digunakan di seluruh halaman web. Variabel yang dapat digunakan di seluruh halaman web. Dan nilai variabelnya tidak terekam di perangkat. Oke. Jadi variabelnya ini tidak direkam oleh browser. Berbeda dengan cookies. Cookies itu tersimpan di browser, kita sebut itu perangkat. Baik itu ada di komputer browsernya ataupun browser versi mobile kan itu. Seperti contoh, setiap kalian melakukan login di Facebook, nanti ada sebuah notifikasi atau pesan dari masing-masing browser, apakah ini akan mau disimpan informasi loginnya. Nah itu simpannya di cookies teman-teman, dan tersimpan di perangkat. Oke. Setiap kalian melakukan clearing data atau history, cookies dan cache-nya, maka kalian harus login ulang. Terus seperti itu. Dan kalian bisa lakukan pemanggilan data lagi di cookies itu selama informasi loginnya kalian tidak hapus di browser itu ya. Nah, masalahnya begini ya. Apabila kalian butuh informasi yang kalian harus pakai setiap saat di halaman page-nya itu atau crossing-nya itu, tetapi browser tidak tahu nilai itu. Nah, maka season lah yang bekerja seperti itu. Misalkan seperti ini. Kalian login di Facebook ya. Misalkan masukkan email dan password. Oke. Lalu kalian pilih tidak rekam itu passwordnya dan username-nya. Kalian login dan berhasil masuk ke beranda atau home lah, kira-kira seperti itu. Terus kalian tutup lagi itu browser, kalian buka lagi, kalian masuk lagi dengan Facebook. Tentunya kalian tidak akan menemukan halaman login lagi. Karena apa? Karena seasonnya masih ada di sana. Walaupun kalian clear itu sebuah cookies dan cache, tetap kalian akan masuk di sebuah halaman home atas login user account kalian, bukan karena cookies. Kira-kira seperti itu ya. Berbeda dengan cookies terekam di sebuah komputer dan cookies punya masa waktu. Season tidak punya masa waktu. Jadi season masih dapat digunakan selama browsernya sama dan belum di-destroy. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apa yang apa yang saya maksud dengan browser masih sama? Pertama kalian login di Mozilla Firefox, login Facebook, sudah berhasil login,
Kemudian kalian buka lagi Facebook di Chrome, tentunya kalian akan masuk login lagi. Ya, harus inputkan username dan password lagi. Karena apa? Karena season itu bekerja di masing-masing browser. Cuman dalam sini PHP lebih memprivasinya dengan tidak menyimpannya di komputer. Dan selama season itu masih aktif dan belum di-destroy oleh PHP, maka akan terus bisa login. Makanya kalau kalian login di Mozilla, kalian akan terus login selama kalian tidak logout. Jadi proses logout-nya versi Facebook itu sama dengan mendestroy season. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi, season juga dapat digunakan untuk halaman yang selalu butuh nilai tersebut, misalkan username. Jadi, kalau kita buka Facebook itu kan, di ujung atas tuh selalu ada tulisan username kita. Walaupun kita klik profile, klik video, klik galeri, username-nya tetap muncul. Karena apa? Karena dia menggunakan season. Setahu saya season ya. Kemungkinan cookies juga ada di backup, tapi biar lebih aman, pasti Facebook menggunakan season. Dan kemudian kita lanjut ke slide. Dan sebuah halaman yang juga mengharuskan ada nilai seasonnya. Misalnya halaman beli ya, atau halaman purchase, atau halaman transaksi. Jika halaman pembelian belum diloginkan, maka kalian tidak akan bisa masuk, alias kalian harus login dulu. Ya. Coba lihat di merchant commerce, ya. Di sana kan ada produk-produk, kalian pilih kemudian beli. Tapi kalian belum login, kalian pasti akan di-redirect ke sebuah halaman login. Itu tetap menggunakan sistem season. Kalau cookies tidak akan pernah dipakai dalam suatu konsep yang privasinya sangat-sangat kredensial atau sangat-sangat rahasia. Kemudian bagaimana menggunakan season ya? Jadi ada tahapan yang pertama kita harus memulai ya. Atau kita harus membuat season itu ada dulu. Jadi seperti teman-teman lihat di slide, di sana ada perintah membuat season atau create season. Harus diawali dengan function seperti itu ya. Jadi season start itu harus digunakan. Jadi setiap halaman yang memakai season harus diawali dengan season start. Kemudian ada sintak untuk pengisi variabel. Jadi ketika kita sudah create awalan seasonnya, kita bisa mengisi variabelnya. Yang pertama, kita ketikkan dulu $_season, itu besar semua, case sensitive. Kemudian kurung siku, kemudian petik-petik, itu kalian boleh inputkan nama variabel. Terserah mau variabel apa yang jelas. Itu dalam konsep variabel ya, seperti tidak boleh angka, seperti tidak boleh bahasa Inggris, seperti tidak boleh nama season, nama function, kemudian tidak boleh ada spasi. Kemudian sama dengan dalam kurung-kurung ini kalau nilainya string, ya. Kalau nilainya number kalian tidak perlu pakai petik-petik ini. Nilai yang ingin diberikan, kemudian titik koma. Itulah cara membuat sebuah season dan mengisi variabelnya. Nah, kita kan sudah buat awalan season start tadi. Kemudian bagaimana kita berada di posisi halaman yang menerimanya. Artinya mendapatkan seasonnya atau nilai variabel seasonnya. Sama seperti yang saya bilang, harus diawali dengan season start. Jadi setiap variabel yang memakai variabel season, maka wajib hukumnya season start. Kemudian sintaknya, di sini ada echo ya, seperti biasa untuk mengawali aja.
ini adalah hasil dari variabel season. Kemudian di sini untuk memanggilnya season, nama variabel. Udah, kira-kira seperti itu saja. Atau menampilkan semua season yang kita punyai dalam halaman itu, atau pada saat kita create kita bikin season apa aja, kalian bisa gunakan print underscore r, kemudian season seperti ini nanti akan keluar muncul macam-macam atau list season yang kita buat. Kemudian menghapusnya ini penting ya, karena season itu harus dihapus kalau tidak dipakai. Takutnya nanti disalahgunakan untuk orang-orang yang menggunakan device kita, season kita masih aktif, orang itu bisa masuk tanpa login. Atau orang itu bisa masuk tanpa mengecekkan kredensial. Karena sebagian web pasti punya login dong ya. Kalau dia tidak logout, kalau dia masih aktif seasonnya, maka seasonnya bisa digunakan orang lain dan digunakan untuk yang tidak. Jadi sama untuk menghapus season start dulu, kemudian sintaknya. Kemudian di sini ada season unset. Jadi season unset ini lebih ke mengkosongkan variabel yang kita punya. Tadi ada variabel x season misalkan, isinya 5. Kita ketikkan season unset. Jadi seasonnya ini tidak dipakai lagi, alias isinya jadi 0. Nah, supaya lebih make sure atau pasti, kita harus destroy dia, atau kita hapus list sebuah season tersebut dengan cara season destroy. Nah, ketika ada season destroy, maka ketika ada halaman yang ditembak dari URL misalkan Facebook segala macam atau Google segala macam, itu pasti akan redirect ke halaman yang memastikan untuk menginputkan season. Karena apa? Karena halaman yang pakai season tadi seasonnya kosong, jadi harus diinputkan, entah itu halaman login atau halaman yang memang disediakan untuk mengisi season. Kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung saja ke prakteknya ya. Jadi teman-teman langsung jalankan PHP server. Dari sini pakai XAMPP control panel. Kemudian kita masuk ke root folder, kita buat sebuah folder. Ya, kita buat satu folder. Sini saya menamakan bagian 19. Dan saya di sini bikin satu halaman index.php. Ini saya ganti dengan PHP. Yes. Oke. Kemudian di sini saya tambahkan satu, misalkan halaman login PHP ya. Kita open file tadi. Di latihan 19 kita buka file index. Oh bukan, kita buka dulu open file yang halaman loginnya. Seperti biasa, kita bikin dulu open dan closing tag-nya PHP. Oke. Kemudian kita masukkan langsung di paling atas di sini seasons. Sorry, udah pakai itu ya, variable ya. Jadi season start. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan variabelnya. Misalkan di sini saya tambahkan seasons. Kemudian seperti ini. Sorry, ini nggak
kecil ya. Oke, lebih besar. Saya tambahkan di sini variabel, saya kasih nama t users seperti ini. Kemudian saya kasih isi, misalkan di admin. Kemudian saya copy saja biar lebih cepat. Kemudian di sini saya kasih nama password, misalkan 1 2 3 4. Saya bikin di sini sebuah notifikasi saja biar memastikan ada yang terjadi. Kemudian di sini season dibuatkan. Kira seperti ini. Kemudian di save. Oke. Selanjutnya kita buka lagi indeks PHP-nya. Kita tambahkan PHP-nya dulu. Kemudian kita buat season star di sini. Oke. Kemudian kita buat variabel X, misalkan di sini kita tambahkan season t users seperti ini. Ini kita ambil dari ini ya. Oke. Kemudian kita tambahkan if dulu buat menghandle kalau X-nya kosong, dia ngapain? Kalau enggak, dia ngapain? Anda belum login misalkan. Kita buat else. Kita langsung ambil nilainya echo variabel X. Oke. Nah, kita langsung tembak ke latihan 19 ini. Di sini tulisan Anda belum login. Ya. Ini kalau masalah no teacher ini atau no test ini abaikan saja. Ini artinya memang kita tadi season t usernya belum kita create karena kita langsung tembak di indeks PHP ini. Supaya ini nggak ada, kita harus ke sini ya. Oke, kita buka localhost latihan 19 dan kita ketikkan login.php. Nah, season dibuatkan. Nah, ketika di refresh, di sini langsung dapat admin. Ya, karena memang isinya yang tadi. Jadi kalau kita buka di tab manapun, ya, misalkan di sini ya, tab baru, jendela baru. Setahu saya, selama dia masih satu user agent, dia akan tetap membacanya dapat. Kayak gitu. Jadi walaupun udah dimanapun, asal itu masih di Mozilla, seasonnya kebaca. Tapi kalau kalian dengan Chrome, maka tidak akan dapat. Nah, di sini ada tulisan pengujian ini tadi pakai Chrome, ini Mozilla, ini Mozilla. Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjutkan dengan passwordnya tadi. Saya close saja mungkin. Oh, mungkin saya destroy dulu ya biar nggak bermasalah karena nanti ada refreshing di
halaman loginnya, maka saya buat sebuah file baru. Saya save di latihan 19 dengan nama logout ya. Pas. Oke. Ini di sini ketikkan saja season start. Main season. Tadi untuk menghapusnya destroy. Oke. Ketikkan sesuatu. Berhasil. Logout. Kira seperti ini. Kita coba destroy dulu. Localhost latihan 19 logout PHP. Nah, ini sudah berhasil untuk mendestroy. Jadi kalau kita masuk ke index, maka akan kembali seperti awal. Tidak ada nilainya the user itu, dan ada tulisan Anda belum login. Kita lanjut ke login sini index PHP. Nah, di sini ada echo x, tinggal kita tambahin dengan password. Password ini, cek lagi ya, sama, pastikan sama. Ini biar lebih gampang kita pakai or aja ya. Kalau pakai else if sebenarnya lebih baik, tapi kayak ini contoh saya pakai or aja di sini. Di sini ya. Maka ini saya taruh ya. Saya br, kemudian saya tambahkan sudah di save, kemudian kita coba di loginkan dulu. Kita buat seasonnya, season dibuatkan, kita masuk di index. Nah, di situ keluarlah admin 1, 2, 3, dan 4. Informasi admin ini tidak akan, atau informasi season ini yang terdiri dari admin 1, 2, 3, 4 tidak akan terbaca oleh komputer. Beda dengan cookies, cookies akan membacanya dan akan tersimpan di browser dan bisa dilihat di cookies list, daftar cookies yang ada di browser tersebut. Kita akan menghandle bagaimana supaya dia nanti Anda belum login, kita redirect ke halaman login. Ini teman-teman hapus saja di sini ya mungkin. Lalu tambahkan sebuah sintak header. Oke, header. Kemudian di sini lebih ke location, kemudian titik 2, tuliskan login.php. Titik koma jangan lupa. Jadi nanti ketika dia belum melakukan season di login.php, maka dia akan kembali ke login.php oleh sintak header ini. Saya masuk, saya bersihkan dulu di logout ya. Oke. Kemudian saya buka di indeks ini. Saya refresh. Nah, dia akan otomatis masuk di login.php, dan login.php langsung membuat season dibuatkan. Nah, kita kembali ke indeks. Apakah ini berhasil?
Tentunya berhasil ya, karena pada saat kembali ke login.php, dia langsung membaca seasonnya, langsung dibuatkan ya tadi. Kemudian kita cek lagi apakah benar di index PHP sudah ada isinya file season, maka terlihat admin 1, 2, 3, dan 4. Sekian dulu untuk video 19 pada pertemuan ini, dan saya hanya menyampaikan dasarnya tadi, dan kalian bisa lakukan pengembangan menurut kreativitas Anda masing-masing. Jika kalian masih merasa bingung atau kesulitan untuk memahami materi pada video kali ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini, agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.